Dia mau ceritain Koko Dede. Koko Dede. Jadi mau ceritain Koko Dede mengenai rumah ini. Koko Dede juga cerita dari dia. Rumah ini kepengen di yang tinggal segini ini, dari depan ke samping ini kiri kanan ya, ke belakang itu, dari bawah ke atas mau dibikin tembok tengah-tengah antara itu ya, tembok sampai ke belakang, yang bawah juga begitu. Jadi dia mau bagi dua begitu, kiri kanan, atas juga kiri kanan. Sekarang dicerita dulu hal ihwalnya. Asalnya dulu ya, waktu rumah ini baru jadi, Koko kecil, Koko mungkin 5-6 tahun ya. Itu baru jadi, kita baru mau mulai tinggal, kuku kamu datang dia mau tinggal di rumah ini lagi. Dia mau tinggal di rumah ini lagi, dia bilang nanti kalau udah saatnya dia keluar. Artinya udah saatnya tuh nggak tahu kapan ya. Apa kamu dengerin aja. Satu orang lagi ngomong, nggak tahu siapa ya yang ngomong saat itu ya, sehingga ditangkapin begitu. Nanti gua nggak enak mesti Iwan, nanti balik lagi ke dia. Nah sekarang sudah hampir 18 tahun, dia ngomongnya lain. Dia mau bangun di atas, di belah dua, bikin tembok, yang di bawah juga mau dibikin tata. Jadi dia dapat sebelah dari atas ke bawah, papamu dapat sebelah atas bawah ya. Nah begitu ceritanya. Kalau menurut Teddy ini tidak boleh terjadi, ini tidak adil. Kalau menurut Mami begitu juga. Sekarang Koko ada pertanyaan nggak? Kenapa dia bilang nggak adil? Jadi ada pertanyaan nggak kenapa dia bilang nggak adil? Kalau nggak ada pertanyaan, simpan dulu ya. Kita lagi yang lebih ke belakang lagi. Sebelum rumah ini dibangun, rumah Koko yang lama tuh, rumah Dede yang lama, jadi udah ada 2 tahun kali umur. Videonya ada, jadi lagi main-main dalam kamar, maksudnya dalam itu. Di rumah yang lama itu dia sudah kawin, dia sudah keluar, tinggal sama suaminya ya, sama anak-anaknya. Terus dia bercerai, dia balik lagi ke rumah ini. Dia tinggal di kamar kecil segede ini, 3x4 ya. Di situ dia tinggal, dia tidur, dia nginap, segitu doang. Yang atas semua kita yang tinggal dari ujung ke ujung ya. Dia bercerai, dia jagain toko tiap hari, kerja jagain toko, dan dia jaga toko, dia keluar, jadi nggak stop sama dia, jadi minggir. Besokannya begitu lagi, pagi dia jaga ya, siang tengah hari udah makan siang, dia keluar jaga lagi terus ya. Itu zaman saya sudah bercerai ya.
dia tinggal sendiri lagi di rumah orang tuanya. Jadi begitu pindah ke rumah ini, dia lebih gede lagi, bukan dari kamar yang semulanya ditinggal itu 3x4, tapi diambil satu lantai dari ujung ke ujung. Garasi dia, kalau mobil, ruangan tengah dari tempat taruh motor, dia buat untuk barang-barangnya. Terus di dalam lagi dia tinggal di kamar tidurnya, ya. Terus dia bilang, dia bagi sendiri tuh rumah listriknya, listrik bagian dapur lain sama listrik bagian yang dipakai di sudut depan belakang. Artinya bikin dua, tadi satu jadi dua, ya. Jadi giliran kamar dapur di belakang tuh nyambung ke listrik kita. Begitu dia baru sampai, jadi agak heran, udah bangun rumah, dia masih di sini, tapi dia berasa nggak enak hati. Dia udah tipu muslihatnya, dia bilang, ini nanti ntar gue balikin si Iva, gue nggak enak sama si Iva. Iva itu maksudnya papa Iva. Itu kali dia ngomong sama siapa, papa nggak inget. Papa dia ada di situ dengerin. Dia bilang sama atau siapa ya, Pak Pupu Amoy sekarang datang. Pupu Amoy yang sudah meninggal. Sampai kayak marah-marah gitu, jadi gue kayak enak si Iva, gue balikin dia, dia kira omongannya. Tahu-tahu ahli demi ahli, sudah belasan tahun dia bilang dia mau itu pakai kamar yang ada di Bobok tuh, yang sekarang taruh barang. Dia katanya buat fanko. Ngomongnya sih ngomong aja nih, pokoknya dia mau ambil, dia mau perluas lagi jangkanya dengan alasan yang kayak dulu gitulah, tipu-tipu daya. Ntar udah dikembaliin, sekarang ini buat fanko, ntar begitu dinambah lagi tembok di atas, dibagi bikin tembok. Jadi kita harus kerja, dia harus kita. Yang bawah juga begitu. Terus bikin tangga segala macam. Terus dia mau pakai tipu-tipu, bilang dibobok terus ke belakang sampai mentok, rumah ini dijebol biar lebih panjang. Itu mah ngomongan dia doang, tipu dayanya. Kenyataannya begitu, ntar kita udah kasih dia bukan oke, belum tentu yang ke belakang itu dia dijebak, belum tentu itu cuma tipu daya supaya kita lengah, merasa terhibur, merasa untung, ya. Merasa kita tambah gede. Mana gede belakang doang. Mulai lebar. Itu buat apa? Itu. Dulu kan gua nih, dulu dia ngomong begitu karena dia dulu udah beli anak. Kan anaknya udah kawin deh, enggak lagi. Maksudnya dulu ngomong sama lu jauh dari anak, dia ngapain? Dulu kan ngomong lalu nanti gue pulangin ke lu kan dia video ya. Iya. Ini lu puntakin ke orangnya. Jangan mikir macam-macam, Moy. Ini gua bikin video udah gitu, jangan mikir ntar gini segala macam. Ntar ada apa lagi pikir, udah diam aja. Nah, ya. Tipu muslihat, jadi sudah sekali digigit ular, jadi nggak mau kegigit kedua kali. Peribahasa bilang, orang buta nggak kehilangan tongkat dua kali. Itu sekali
pegang tongkat, dia dapat tongkatnya, dia pegang alat berat, nggak gampang-gampang gitu lagi. Nah begitu dari Kokoa ya. Jadi ini ngomong-ngomong dari ini seperti kayak surat wasiat dalam video. Suara dari asli, ceritanya juga cerita yang jadi anggap benar, karena memang benar ya. Supaya kalian tahu kalau seumpamanya besok papa kamu belum tentu bisa ada terus, kalau Tuhan Yesus kalau Bapak bilang sudah waktunya balik, sudah ada ini video rekaman nih bapak gua ngomong begini dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang ada yang perkarakan, kamu sudah siap. Papa saya percaya papa saya punya ngomongan. Karena yang dia ngomong itu apa yang kejadian, apa yang dia ngomongin. Nggak ada tipu-tipu muslihat, nggak ada jebakan-jebakan masa lampau sekarang maupun masa depan. Jadi untuk melindungi aset keluarganya begitu ya. Terus cerita ke belakang lagi, waktu dia belum bercerai ya, tahun 83-an ya, waktu dia mulai pacaran itu dia belum jaga toko. 84 belum, di bawah enggak, 83 itu di luar maksudnya dia kerja sama orang. 84 jadi kerja sama orang. 85 sudah nggak kerja sama orang tapi jadi dagang di luar, bukan di sini. 86 juga di luar, 87 juga di luar, 88 habis di luarnya, balik lagi ke sini. Mama dari bilang gini, ya udah lu pegang aja toko. Bilang begini, pegang toko. Terus dia itu dia udah kawin tiap hari kemari. 84 kali kawin. Itu yang pertama kali kawin tuh Ayung tahu dia. Ayung kali. Terus Ayung isian dia kali. Tiap hari sebelum dia kawin toko dia punya calon laki itu datang ke toko, duduk di laci, kotak laci dagangan kita gitu ya. Dimana itu mama dari itu dagang terus toko. 83, 84, 85, 86, 87, 88 udah dibalik ke toko lah ya. Mama ngajar jaga toko. 88 mulai itu, 88 bulan masih terus ya. Anaknya anak kan mungkin belum lahir kali. Dia lahir tahun ini 88 kali. 8 berapa ya? Soalnya anaknya udah dihitung umurnya. Oke, tapi 88, 9. Tiap hari bawa kemari, begitu baik. Tiap hari kemari, jagain toko. Ntar sore dia pulang lagi, dia punya mobil sendiri. Bunting pun juga dia datang, bunting gede, jagain toko. Apa juga cuman juga enggak kepo, enggak kayak isian ke Dedi. Soal isian ke Dedi itu waktu papanya, waktu masih mama jagain toko,
kamu buka toko kaset, isinya itu udah curigain, ngeliatin aja sambil di deket-deket sama yang di sebelah, jadinya di sebelah lagi dia main pikir jadi ambil duit toko, nolong duit untuk buka toko kaset. Kita kan dari kerja sama ada duit. Nah itu kayak begitu sih. Kalau ini tuh sama Ime itu nggak begitu, ngeliatin ya udah. Jadi naif itu bahasa Indonesia lugu itu percayaan. Tapi sesudah dia gagal itu tiap hari dia pulang pergi. Anaknya pagi-pagi jam 11 kali dia datang sama susternya, suster gendong anaknya bayi kecil, terus dianya duduk di sampingnya depan si Jonathan aku di repot-repotin begitu kan, bolak lah. Tahu satu hari lakinya bilang tuh si Mei pengen bunuh diri, tangannya dikesat-kesat pakai pisau, bilang gitu. Jadi dia dibuat laki ini kesat-kesat tangan tuh dikesat-kesat gitu tuh, sehingga banyak sekali dia punya bekas-bekas padatannya. Penyebabnya jadi nggak main dalam dulu dah, ceritanya makin dalam aja, nggak ceritanya inti kayak gitu ya. Terus satu hari jadi dipanggil dimanfaatin sama Ime bilang lu ke pengadilan besok jadi saksi. Gue nggak mau. Itu kali jadi udah semua tiga kali dia pikir ini nggak benar, nggak mau jadi saksi, dia cerai. Dia tipu lagi sampai dari tadi nggak mau, jadi datang pengadilan, nggak bilang mau juga bilang enggak, tapi datang. Dia tahu papa kamu tuh orangnya kayak begitu. Kamu ngomong soal apa ini? Jadi begitu dia sudah bercerai ya, dia nggak mau anak ya, anaknya dikasih bapaknya ya. Sekarang belasan tahun, puluhan tahun kemudian anaknya udah gede, baru anaknya tadi yang dia nggak mau pelihara, dia nggak mau urusin, dia nggak mau tengokin, atau kayak dikejar-kejar itu anaknya supaya balik lagi ke dia. Anak yang sudah tidak mau dari kecil sekali, udah gede, ya rasanya bagaimana itu anak mau kenal mamanya ya, udah nggak ada rasa ikatan mama dan anak. Paling juga karena mamanya punya duit, punya apa gitu ya, apa beli rumah kali, sewain rumah atau beli tanah. Anaknya iya itu yang penting tuh, barangkali duitnya aja masuk. Di orang kan contohnya banyak yang begitu, mama tinggal dari kecil sama orang tuanya sampai gede pun anaknya aja banyak yang nggak beres, apalagi yang itu udah dibuangnya tuh kasarnya. Nah si Jonathan sama si Richard itu nggak tahu orang gimana, kelihatannya sih kalem-kalem kayak kita nggak mau tahu urusannya. Tapi emaknya itu yang kita bilang, jangan potong-potong teman gue, mau biarin aja udah, ini lagi ya direkam ini. Mau tahu berapa tahun
tahun kemudian papa tiba-tiba ikut ikut ke apartemen lihat dia berenang. Pokoknya ini sekali-sekali diajak renang ke apartemen ke kolam renangnya. Ya. Waktu 90-an itu tiba-tiba furniture di atas loteng rumah lama kita hilang. Furniture baru, apa baru dudukin berapa kali hilang. Gede, coklat, ya buat 2 orang, satu lagi buat 1 orang, terus meja kaca, terus satu lagi yang nggak ada sandarannya tapi ada roda. Empat-empatnya hilang. Caranya papa tuh orangnya nggak kelabakan nyari. Tahu-tahu satu waktu diajak ke rumahnya yang di namanya itu Semarang apa Palem, Taman Palem, yang ada tiang listrik itu di halamannya. Ada di situ. Caranya papa pun diam aja. Bukannya ngomel-ngomelin lu kenapa bisa lu bawa kembali lu. Pantesan gue hilang, gue nggak tahu. Jadi itu udah belasan tahun kemudian kalau ketemu itu bukan sembarangan mebel satu-satu itu bikin di Konghu, orang Konghu pesen. Nah pasangannya ada lagi meja audio yang baru-baru ini dipulangin dia, kira-kira 3 tahun lalu, itu lama hilang juga. Tahu-tahu dibalikin aja, nggak ngomong mbak atau bu, tahu-tahu ada aja situ di tempat garasi. Itu 2, tapi mebelnya belum dipulangin. Dia desok terus-menerus ambil mebel dia yang gede, yang selama bertahun-tahun kita nggak mau usik-usik di bawah. Sebab itu bukan mebel kita nggak mau. Ngomong-ngomong deh, ini Digantinya adalah mebel ini yang diberakin si Tom itu pun mebel orang dikasih ke kita. Mungkin dia pikir anak ini ya, lokasi aja mebel bekas rumah di Perikanan, yang rumah Popo dulu ada rumah di Perikanan. Kalau sore pulang dia ke situ si Isien sama bini tinggal. Popo pertama-tama kali diajak ke situ, Jalan Perikanan dekat ILP punya belakang. Ya toko sukses. Ya. Situ itu mebelnya papa ingat semua itu, yang panjang juga 2 yang udah kita buang 3-4 tahun yang lalu tuh dari dia juga di rumah itu. Terus yang sekarang masih satu nih yang udah bekas didudukin, biar kasih pom-pom dulu yang udah kabur. Itu dia pinter kan, itu mebel itu bukan dari situ, dia buang dulu ke puncak ya. Yang buang si Isien tuh tahu-tahu di puncak ada di rumah ini, atau itu mebel di puncak dipakai sama orang-orang jorok atau apa kita nggak tahu. Tapi itu bukan kita punya, bukan juga Ime punya, itu Isien punya asalnya. Terus ya, ceritanya apa lagi nih, mau yang lain lagi ya? Kalau yang lain lagi ada ya. yang positif ya. Ada ya. Mamanya papa kali punya Popo bilang sekali bilang sama apa di rumah yang lama sih malam-malam ya, Pak gimana Isya nanya mulu kenapa sih nggak mau tinggal sama dia.
Papa nanya lagi, kenapa sih nggak mau tinggal di rumah dia? Gua nggak enak pak, kata mamanya Papa. Kata Papa yang baru meninggal 2 tahun lalu. Gua nggak enak, kita dulu. Ya gue juga sama juga dalam hati gue. Mamanya kayak gitu ya anak kayak gitu. Ya flekmatik. Dia besok-besok lu siapa sih? Siapa sih yang melarang? Siapa sih yang keberatan? Kira-kira ngomongnya gitu ya persisnya. Siapa sih yang nggak kasih lah gitu? Siapa sih yang nggak kasih tinggal sama dia gitu? Tamburan. Apa diem aja, nggak jawab apa-apa. Tahu-tahu sesudah Papa pikirnya positif begini. Ya kan dapat positifnya di sini tinggal di rumah yang lama itu luar biasa berisiknya. Tiap hari botol banting di mobil banting, turun ke dalam di gudang banting, debunya juga udah gitu. Segi keamanan juga kayaknya kurang enak, banyak barang-barang beralkohol, khawatir kebakaran. Barang kebakaran. Jadi Papa pikir begitu aja, nggak nyuruh Bunga sana, tapi pikiran begitu. Mana enak tinggal sini, setiap hari suara botol pakai mobil yang berisikin mereka punya pegawai, turun barang naik barang otomatis berisik. Kalau Papa mah kagak, boleh bilang sepi, jarang. Paling beberapa botol pindahin, orang belanja udah bunyi gitu dong. Bukan main, berapa puluh tahun kemudian baru ketahuan. Mama Dedi bilang miskin, gak ada duit. Bilangnya ke siapa? Ke Alen. Itu kira-kira 3 tahun sebelum dia meninggal. Alen bilang, Sien, Mami bilang gak ada duit, miskin dia. Waktu ke rumahnya kan Papa sih pergi ya, rumahnya. Itu dia kasih Papa duit tuh nyolong-nyolong, tau gak? Gocengan-gocengan beberapa lembar nih, ambil gitu, bungkus. Naik apa ya? Taksi. Terus dia bilang, tidak, terima kasih. Kalau serius nggak kayak ketawa-tawa. Sambil nggak apa-apa. Tidak, terima kasih. Kasih. Ya, yang sebelum jam 10.45. Sekarang jam 11.